Sebanyak 70 tenaga kerja asing atau TKA asal Tiongkok, Senin 1 Agustus 2016, diamankan Subdit 1 Indak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Mereka diamankan dari sebuah pabrik yang sedang melakukan pembangunan untuk perusahaan semen di Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten. Ke-70 TKA ilegal Tiongkok ini merupakan buruh pekerja kasar yang bekerja di perusahaan pabrik semen berinisial C. Mereka diamankan polisi karena tidak memiliki dokumen ketenaga kerjaan resmi yang dikeluarkan dari kantor imigrasi. 70 TKA ilegal asal Tiongkok yang diamankan merupakan sebagian dari 500 TKA yang keberadaannya ilegal di pabrik semen tersebut. Mereka diketahui sudah 1 tahun bekerja di pabrik semen Pulau Ampel. Dari pengakuan penyidik, mereka digaji oleh perusahaan yang memperkerjakan mereka sebesar 15 juta rupiah per bulan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Komisaris Besar Nurullah mengatakan, selain tidak memiliki dokumen ketenaga kerjaan resmi dari kantor imigrasi, TKA Tiongkok ilegal ini diamankan karena keberadaannya sudah meresahkan masyarakat. Nah, dari hasil dari pengecekan ditemukan kurang lebih 70 tenaga asing yang pada saat kami lakukan pengecekan dokumen, paspor, dan tidak ada satupun dokumen yang melekat pada yang bersangkutan. Mereka berasal dari mana? Dari Tiongkok. Dari perusahaan mana? Nama perusahaannya yang di mananya nih? Yang di Indonesia. PTS. Di wilayah mana, Pak? Di wilayah Pulau Ampel. Bergerak di bidang apa? Sementara mereka lagi membangun pabrik, ya, baru membangun pabrik. Rencananya itu untuk semen. Ya, tapi kita belum tahu juga, karena pada saat saya mengecek perizinan untuk lokasi pembangunan di situ pun tidak ada yang mampu menunjukkan. Sejauh ini polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memperkerjakan puluhan TKA asal Tiongkok tersebut. Keberadaan TKA ilegal asal Tiongkok ini disalurkan oleh 7 perusahaan subkontraktor sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja asing ke Indonesia, salah satunya Shinomi. Jika terbukti tidak memiliki kelengkapan dokumen, polisi akan menyerahkan kepada bagian imigrasi untuk selanjutnya dideportasi. Ditemukan, ya, izin penggunaan tenaga asing tidak ditemukan, dokumen tidak ditemukan, ya saya limpahkan ke imigrasi. Nanti perusahaan yang baru akan kita proses. Jadi artinya deportasi keberadaan mereka? Ya, kan undang-undangnya mengatakan demikian. Apabila tidak ditemukan dokumen dan sebagainya, ya deportasi. Sementara pihak perusahaan yang mempekerjakan pegawai Tiongkok tersebut akan diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pemilik perusahaan dapat diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kota Serang, Banten, Dharma Wijaya melaporkan untuk Tempo.co. Sangat tidak berlebihan. Kebencian kaum pribumi terhadap kelompok Cina itu sangat beralasan. Sangat beralasan. Orang-orang pribumi yang waras membenci Cina itu memiliki alasan yang sangat tepat. Bukan fitnah. Keberadaan mereka di negeri ini senantiasa membuat problem. Contohnya tadi kan, itu kejadian yang nyata. Dijatangkan jauh-jauh dari sana ke sini pendatang haram, digaji mahal, kondisi tidak memiliki surat izin, perusahaannya pun gak punya surat izin. Itu mereka itu siapa? Itulah mereka ini, Cina-Cina ini yang selalu memiliki mental pengkhianat, mental pemberontak, dan yang luar biasanya mereka saat ini dirangkul dan dicintai dan dihormati oleh penyelenggara negara saat ini. Ini adalah suatu permainan yang jelas, ya. Penyelenggara negara beserta orang-orang Cina bersatu untuk mengkhianati bangsa ini, mengkhianati pribumi, mengkhianati Pancasila. Mereka hendak merongrong negeri ini, merongrong bangsa ini, sehingga suatu saat akan bisa mereka kuasai secara mutlak. Demikian, sekian.